Iya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah mengumpulkan saya dan saudara kembali ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini di awal bulan yang baru, di minggu awal yang luar biasa. Untuk kita semuanya izinkan saya menyapa. Shalom jemaat Tuhan. Saya perlu mendengar semuanya ya. Boleh sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Saya percaya di awal bulan yang baru ini baik menerima berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita merenungkan satu hal kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang melangkah dengan penuh pengurapan. Satu hal kebenaran firman Tuhan yaitu berbicara tentang melangkah dengan penuh pengurapan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita memulai dengan suatu ilustrasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu mungkin kita mengingat kembali suatu peristiwa itu, Bali itu mati total ya. Sempat Bali itu mati total, yang dimana pada saat itu kita semua panik ya kan, saya pun juga panik gitu ya kan. Panas, gelap gulita memenuhi seluruh bumi, seluruh Bali gitu ya kan. Kembali benarlah yang Alkitab katakan bahwa memang gelap gulita. Nah, situasinya agar kita bisa ada dalam situasi itu, ialah kita membutuhkan suatu alat sederhana. Selain lilin, kita butuh yang namanya sebuah senter. Nah, berbicara tentang senter Bapak Ibu Saudara, begini. Center itu akan bisa berfungsi dengan baik walaupun center itu dengan tampilan yang bagus, dibeli dengan merek yang branded gitu ya kan. Tapi kalau center itu tidak bercahaya, itu tidak akan ada fungsinya. Itu tidak akan ada gunanya. Nah, bagaimana cara center itu bisa bercahaya Bapak Ibu Saudara? Dia butuh yang namanya sebuah baterai. Nah, center itu akan bisa berfungsi dengan baik jika center itu memiliki yang namanya sebuah kelengkapan. Kelengkapan itu disebut dengan baterai. Hal ini juga berlaku bagi setiap diri kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dimanapun kita berada butuh yang namanya sebuah kelengkapan. Boleh katakan bersama dengan saya, kelengkapan. Sudah sarapan kan ya tadi ya? Haleluya. Apa sih kelengkapan yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara? Nah, teringat kembali pesan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 24 di ayat 49. Ya, kita boleh, Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitab ya. Ya, bagi yang tadi buru-buru datang ke gereja, Alkitab ketinggalan, boleh baca bersama yang ada di depan. Oke? Karena ini satu ayat, saya mengajak kita membacanya bersama boleh ya, dalam hitungan 1, 2, dan 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada para murid ialah jangan pergi tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Kekuasaan yang dari tempat maha tinggi. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap diri kita umat Tuhan. Ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, butuh yang namanya sebuah kelengkapan. Butuh yang namanya diperlengkapi. Yaitu diperlengkapi dengan satu hal, Roh Kudus. Kekuasaan yang dari tempat maha tinggi itu berbicara tentang yang namanya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia melengkapi diri kita, sehingga dia bukan lagi menjadi bagian, tapi dia adalah hidup kita. Sebagaimana senter tanpa baterai. Ya. Demikianlah kehidupan kita jika kita tidak melangkah dengan pengurapan yang dari kuasa Roh Kudus. Maka percayalah, kita akan ibarat sebuah senter yang tidak akan bisa mempergunakan fungsinya dengan baik. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus akan memberikan kelengkapan bagi para murid. Dan kelengkapan yang sama juga diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Maka benarlah apa yang Nabi Yesaya katakan bahwa di dalam Yesaya pasal 61 di ayat yang pertama berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ketika kita diperlengkapi dengan kekuasaan yang dari tempat maha tinggi, Roh Kudus itu tinggal penuh dalam hidup kita. Maka langkah kehidupan kita melangkah dengan yang namanya sebuah pengurapan. Ya, boleh katakan bersama dengan saya pengurapan. Ya,
Langkah kehidupan yang kita jalani bersama itu adalah langkah yang dimana Roh Kudus benar-benar mengurapi. Ya, saya katakan secara jelas bahwa Roh Tuhan Allah ada pada kita. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Kudus itu memberikan kelengkapan dalam bentuk pengurapan. Sehingga orang percaya dapat melangkah bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan yang namanya sebuah kuasa. Yang namanya power yang luar biasa itu, kuasa. Ya. Saya percaya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus yang dijanjikan itu telah turun. Dia tinggal dalam diri kita. Maka biarkanlah dia memperlengkapi diri kita. Sehingga Roh Kudus itu bukan hanya menjadi bagian, tapi itulah hidup kita. Sehingga kita melangkah dengan penuh pengurapan. Kita melangkah dengan kuasa yang luar biasa. Amin. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar satu hal begini. Apa sih ciri-ciri orang yang melangkah dengan penuh pengurapan? Apa ciri-ciri orang yang melangkah dengan penuh pengurapan Bapak Ibu Saudara? Lebih jauh kita akan belajar, saya mengajak kita melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Ketika hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Para murid bergerak dengan kuasa penuh pengurapan. Ada satu peristiwa di mana pada saat itu Petrus bersama dengan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya, di gerbang bait Allah disebut dengan gerbang indah, ya. Kita akan berfokus pada kisah ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dan keempatnya. Karena ayat ini cukup panjang, nggak mungkin saya mengajak kita membaca semuanya, ya. Nggak selesai-selesai nanti kita. Tapi ada beberapa hal penting yang kita bisa selidiki dari kisah ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama begini. Ciri-ciri orang yang melangkah dengan penuh pengurapan ialah, kita boleh baca bersama. Hal yang pertama apa? Hidup dalam yang ya, tengok kanan kiri. Ayo jaga doamu. Ya kan? Kalau yang seum-seum itu berarti luar biasa lah ya kan. Terjaga banget gitu doanya ya kan. Nah ya kan. Kalau ada yang menahan seum ya makin luar biasa lah itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 di ayat yang pertama, ya. Di ayat yang pertama berkata begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat secara jelas bahwa selepas Roh Kudus itu bekerja dalam hidup para murid tidak melupakan suatu hal yang bisa dibilang itu menjadi sebuah kebiasaan, yaitu mereka datang ke bait Allah pada jam yang sama 3 petang. Untuk apa? Ya berdoa. Ya kan? Maka pertanyaan sederhana begini bagi kita. Apa gambaran kehidupan doa bagi setiap diri kita? Apa gambaran kehidupan doa itu bagi kita semuanya? Ya. Oh, doa itu ialah bagikan sarana saya berkomunikasi. Doa itu ialah bagikan sandal yang dimana saya akan pakai kalau saya butuh gitu ya kan. Kalau saya mau keluar. Ada banyak hal. Tapi saya mau bilang bahwa gambaran doa sebenarnya ialah itu sama dengan kita bernafas. Ada yang hadir di tempat ini tidaklah bernafas? Semuanya bernafas ya. Ya kan? Ada lagu berkata bahwa aku tak mau jadi mataharimu karena itu akan membuatmu jauh. Aku tak mau jadi bintang-bintangmu walaupun itu sepertinya indah, tapi itu juga terlihat jauh. Ya kan? Yang aku mau menjadi garam. Itu menjadi nafas. Maka gambaran kehidupan doa yang seharusnya ada dalam kehidupan kita semuanya ialah kita menjadikan doa itu sebagai nafas kita. Mengapa? Karena itu dilakukan setiap saat. Karena itu dilakukan memang sepertinya tidak kelihatan, tapi itu penting banget, ya kan? Setiap detik kita bernafas, bahkan belum 1 detik kita bernafas, ya kan? Nah, saya ini bernafas, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Saya juga sedang bernafas gitu ya. Maka benarlah apa yang dikatakan bahwa menjadi seorang percaya tanpa doa sama saja dengan hidup tanpa bernafas, ya kan? Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 di ayat ke-17. Kita boleh baca bersama ya, karena ayat ini cukup pendek. 1, 2, dan 3 apa? Ayatnya. Ayatnya terlalu fokus luar biasa. Ya kan? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, 1, 2, dan 3. Tetaplah berdoa. Mari silahkan. Ya, kursinya masih ada. Kita berdoa biar kursinya makin banyak gitu ya kan.
kursi makin baik, tempat makin luas gitu ya kan. Kalau kursi makin baik, tempatnya segini aja sama aja, nggak masuk juga. Nah, kita berfokus kembali dalam 1 Tesalonika pasal 5, 17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Ada satu pesan yang sederhana yang disampaikan bahwa tetaplah berdoa. Doa yang dilakukan secara disiplin akan membuka hati kepada pekerjaan Roh Kudus, mengasah kepekaan terhadap kehendak Allah. Ini sama halnya dengan kita melatih otot-otot kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melatih otot-ototnya, itu bukanlah melatihnya itu kan kayaknya bolong-bolong gitu, enggak. Tapi dilakukan itu secara sering, ya kan? Sama halnya dengan kehidupan kita. Sama halnya dengan kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melatih otot-otot manusia rohani kita bolong-bolong, ya, maka hasilnya tidaklah akan memuaskan. Ya, sampai hari ini saya masih tetap gagal nge-gym gitu ya kan, karena bolong-bolong gitu ya kan. Nah, kalau rutin pasti bagus lah ya kan, luar biasa gitu ya. Sama halnya dengan kehidupan kita, manusia rohani itu akan dilatih, akan terbentuk kalau kita melatihnya itu setiap saat. Sama halnya dengan doa. Doa itu harus dilakukan dengan disiplin, karena itu akan membuka hati kita kepada pekerjaan roh, mengasah kepekaan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mendisiplin kehidupan doa kita? Karena terbiasa hidup dalam hadirat Tuhan lewat doa, rohlah yang memimpin, bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi perasaan-perasaan diri manusia, enggak. Sehingga dengan begitu akan muncul yang namanya sebuah buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saya percaya anak-anak sekolah minggu tahu buah-buah Roh Kudus, ya kan? Ada kasih, sukacita, dan lain sebagainya, dan ditutup dengan suatu pernyataan penguasaan diri. Pengurapan dalam roh ialah hasil dari hidup yang terkoneksi secara terus-menerus dengan Tuhan. Ya, hidup berjalan dengan penuh pengurapan tidaklah hanya kita menjalani hidup kita dalam doa. Oh kan hari Minggu nih, berdoa. Selepas itu ya udah, enggak. Tapi setiap saat harus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga penguasaan dalam roh yang diperoleh dari kedisiplinan doa akan bisa mempengaruhi sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Kehidupan doa yang terpelihara, kehidupan doa yang terdisiplin akan bisa terlihat dari bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, itu akan sangat berpengaruh. Doa kita terjaga atau tidak, itu akan sangat nampak. Ya. Kalau orang itu cepat panik, kalau orang itu cepat putus asa, maka dapat dipastikan kehidupan doanya tidak terjaga. Karena seorang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan tidak akan pernah sampai yang namanya itu jatuh tergeletak. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang selalu bekerja dalam hidupnya. Bahkan tidak hanya itu, dia akan membawa damai, kasih, dan terang Kristus kepada sekelilingnya. Sehingga menciptakan sebuah pola sederhana begini Bapak Ibu Saudara. Dari yang namanya kedisiplinan dalam doa, itu akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Itu juga akan menghasilkan pengurapan dalam roh. Ya. Dan itu akan menimbulkan dampak nyata, dampak rohani yang dapat bisa dirasakan oleh orang. Dan ini menciptakan sebuah pola yang tidak bisa terputus. Tidak akan mungkin bisa menimbulkan dampak kalau kehidupan doanya tidak terjaga. Tidak akan mungkin bisa menghasilkan pengurapan dalam roh kalau sementara dia tidak memperkuat hubungan dengan Allah. Tidak akan mungkin dia bisa memperkuat hubungan dengan Allah. Tidak akan mungkin dia terkoneksi dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Kalau dasarnya itu tidaklah doa dan firman. Ya. Luar biasa kan ketika kita nyanyi pujian itu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Gak akan mungkin kita melekat dengan hati Tuhan kalau kita tidak mau disiplin dalam doa. Ini menciptakan suatu pola yang tidak akan mungkin bisa kita putuskan. Karena ini saling berhubungan. Seorang yang melangkah dengan penuh dalam roh, ialah seorang yang akan memulai memastikan dirinya, mendisiplin dirinya ada dalam suatu doa. Itu pula yang Petrus dan Yohanes lakukan. Pak, saya sibuk. Pertanyaannya, siapa di sini yang tidak di sini? Ya kan? Semua sibuk kok. Tapi yang namanya kedisiplinan dalam doa, itu berbicara yang namanya sebuah komitmen. Itu berbicara yang namanya sebuah bayar harga. Memang tidak mudah.
tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kedisiplinan dalam doa kembali akan memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan itu akan menghasilkan pengurapan dalam roh, dan itu akan menimbulkan dampak rohani yang keluar. Kalau engkau ingin menjadi berkat, maka pastikanlah engkau berjalan dalam pengurapan dalam roh. Kalau engkau ingin berjalan dalam pengurapan dalam roh, maka pastikanlah hubunganmu dengan Tuhan itu erat. Kalau engkau ingin memperkuat hubunganmu dengan Allah, maka pastikanlah kedisiplinanmu ada dalam doa. Kedisiplinan dalam doa itu terjaga dan terpelihara. Oke? Oleh karena itu, ciri orang yang pertama ialah hidup dalam doa yang terpelihara. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu Saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 3 dan ke-4, saya mendapati hal yang kedua dari kisah ini ialah ciri orang yang melangkah dengan penuh pengurapan ialah tanggap terhadap kesempatan penginjilan. Tanggap terhadap kesempatan penginjil. Saya mengajak kita memperhatikan ayat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 3 di ayat yang kedua yang berkata begini. Ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia terus diusung. Alkitab mencatat secara jelas, tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya, perhatikan bahwa tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, sehingga dapat dipastikan bahwa ya memang dialah pengemis. Pengemis itu selalu ada. Ya, tak mungkin tidak ada karena dia selalu ada di posisi itu. Alkitab mencatat. Tapi begini, pada saat itu, di ayat yang pertama tadi jelas berkata, pada saat itu, Petrus dan Yohanes akan datang ke bait Allah. Pertanyaannya, apakah Petrus dan Yohanes baru pertama kali melihat orang itu? Sedangkan Alkitab secara jelas mencatat bahwa orang itu tiap hari loh ada di tempat itu. Dan Petrus dan Yohanes pun setiap hari juga pergi ke bait Allah. Pada jam yang sama, pada jam 3 petang. Ya kan? Apakah suatu kebetulan menjadi suatu perjumpaan? Apakah ini suatu kebetulan? Kenapa harus pada momen itu? Kan sudah setiap hari melihat, sudah setiap hari berjumpa. Oh, sama aja lah bentukannya dia. Apakah ini kebetulan? Enggak, tapi saya mau katakan bahwa ini adalah waktu Tuhan. Itu adalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, berjalan waktu, ketika engkau melihat sesamamu, udah setiap hari lah saya lihat dia. Udah tahulah saya kayak bagaimana dia. Tapi entah kenapa pada saat itu, kok ada yang berbeda gitu. Sadarilah bahwa itu menjadi kesempatan bagi setiap diri kita untuk kita menyampaikan pemberitaan Injil. Ayat keempat berkata begini, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini menunjukkan sebuah respon cepat tanggap. Lihatlah kepada kami. Ya kan? Mungkin sederhananya begini. Pak, pinjam dulu 100, Pak. Lihat kami. Apakah muka-muka kami mencerminkan muka-muka orang kaya? Ya kan? Mungkin itu yang sederhananya gitu ya kan. Engkau minta apa? Ya kan? Kami ini para rasul, ya kan? Buru-buru ada pendapatan. Mungkin kami melangkah dengan iman. Tapi apa yang Petrus dan Yohanes tunjukkan, menunjukkan sebuah respon cepat tanggap. Cepat tanggap untuk apa? Ayat yang ke-6 berkata, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus berjalanlah. Cepat tanggap terhadap suatu hal, pemberitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukan suatu kebetulan ketika berjalan waktu engkau bertemu dengan saudaramu yang sepertinya setiap hari sudah tahulah, setiap hari lihat wajah-wajahnya itu, ya kan? Tapi percayalah bahwa ketika pada hari itu, jangan pernah jadikan itu menjadi suatu kebetulan. Tetapi pastikan itu menjadi sebuah kesempatan untuk engkau secara cepat tanggap menyampaikan sebuah pemberitaan akan Yesus. Karena kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kehidupan yang berjalan dalam pengurapan, ialah di mana Roh Kudus mendorong orang yang percaya itu untuk aktif dalam pemberitaan kabar baik kepada sesama. Meskipun seringkali kita melihat kepada diri kita, saya ini sedang tidak baik-baik saja. Saya ini ada pergumulan, saya ini ada masalah. Tetapi kenapa harus saya yang menyampaikan kabar baik? Kenapa harus saya? Itu loh ada bapak pendeta saya, itu loh ada bapak gembala saya.
Kenapa harus saya? Kenapa harus saya Tuhan? Why me God? Ya kan? Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang berjalan dengan penuh pengurapan. Roh Kudus tidak pernah pandang siapapun. Pada hari kenaikan kemarin kita melihat dua tokoh utama, Stefanus dan Filipus. Siapakah kedua orang ini? Mereka hanyalah diaken yang bergerak dalam bidang sosial melayani meja. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, Tuhan bisa pakai secara dahsyat. Tuhan tidak pandang siapapun diri kita. Ketika Roh Kudus bekerja penuh dalam hidup kita, Dia akan mendorong kita untuk memberitakan kabar baik itu secara aktif. Tapi kan begini permasalahannya, Pak. Saya itu memang gak baik-baik saja. Yes. Seperti itu pula yang Petrus dan Yohanes rasakan. Lihat kami. Emangnya kami punya uang? Ya kan? Ya kan? Seperti itu mungkin sederhana yang Petrus dan Yohanes katakan. Sehingga sederhana mungkin kita bilang kepada, ada kalanya mungkin kita bertemu dengan saudara kita. Ya Pak, dia cerita tentang masalahnya, lalu kita jawab, ya Pak, saya juga punya masalah. Selesai. Nggak jadi pemberitaan kabar baik, selesai. Ya kan? Kita diajarkan untuk kita tidak berfokus. Mengapa? 1 Korintus pasal 9 di ayat 14 berkata begini. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Hidup seorang yang secara aktif memberitakan Injil berasal dari Injil itu. Bukan karena ia menjual berita itu, bukan karena sepertinya dia diundang dan akhirnya dia dapat bayaran dan sebagainya. Itu semua sifatnya bonus daripada Tuhan. Tapi karena Tuhan berani menjamin bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang setia memelihara. Tuhan yang memanggil saya dan saudara untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara sesama yang lain. Maka Tuhan yang sama, yang telah memanggil saudara, Tuhan yang sama juga setia memelihara saya dan saudara. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan memelihara kita? Maka mulai aktiflah memberitakan kabar baik. Ketika engkau aktif memberitakan kabar baik, maka engkau akan melihat cara Tuhan memelihara hidupmu. Burung-burung di udara Tuhan pelihara dengan caranya sendiri. Rumput Tuhan pelihara dengan caranya sendiri. Apalagi kita orang yang percaya, yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Amin. Jangan pernah takut dengan kehidupanmu. Karena ketika kau berfokus pada pemberitaan Injil, menyampaikan kabar baik, Tuhan yang bela dirimu. Lebih lanjut hal yang ketiga begini. Ciri orang yang melangkah dengan penuh pengurapan ialah hidup dalam kesadaran bahwa hanya siapa yang berkuasa Bapak Ibu Saudara? Yesus yang berkuasa. Saya mengajak kita memperhatikan sekarang dalam Kisah Para Rasul pasal 3 di ayat ke-12 berkata begini. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Pada saat itu ketika Petrus katakan emas dan perak tidak ada aku punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah suatu peristiwa ajaib terjadi. Orang-orang pada heran, wah luar biasa orang ini. Luar biasa, dahsyat Tuhan. Tapi apa jawab Petrus? Mengapa engkau berpikir bahwa kamilah yang membuat orang ini bisa berjalan? Seorang yang ada dalam pimpinan pengurapan penuh dalam kuasa roh akan dengan sadar secara tegas menyatakan bahwa mukjizat yang terjadi bukan karena pribadi sendiri, bukan karena kepintaran diri sendiri, bukan karena kesalehan diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang yang diurapi tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, adakah kalanya di mana kita merasa diri kita mampu? Pasti ada dong. Pasti ada dong. Secara tidak sadar ada, ya kan? Saya pun juga sering gitu kok. Ya kan? Ngucapin dulu baru hilaf gitu ya kan? Ya kan? Tapi ketika kita hidup penuh dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita akan diajarkan secara sadar loh, masih sadar kok, bahwa sebenarnya saya ini biasa-biasa aja. Tetapi oleh karena ada Yesus yang ada dalam hidup saya, maka Tuhan boleh izinkan saya menjadi pribadi yang luar biasa. Makanya di dalam 2 Korintus pasal 4 di ayat ke-5 berkata begini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi siapa? Yesus Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan diri kita yang kita beritakan bahwa ya memang saya hebat, saya berkuasa dan lain sebagainya. Itu semua sifatnya bonus daripada Tuhan.
Itu semua oleh karena Tuhan yang memampukan diri kita semuanya. Tetapi dengan sadar ialah, mari saat seorang yang melangkah dengan pengurapan akan selalu mengarahkan pujian, perhatian, dan kemuliaannya itu hanya kepada pribadi yang layak, yaitu Yesus Tuhan. Apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku yang semakin mengecil. Itu seorang yang ada dalam pimpinan pengurapan penuh dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Ketika engkau melakukan suatu hal yang luar biasa, sadarilah secara sadarnya bahwa bukan karena engkau, tetapi oleh karena Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa mencegah orang kagum dengan diri kita. Ya, kita nggak bisa mencegah bahwa, oh banyak sekali pengikutnya dia ya kan, banyak sekali subscribernya dia ya kan. Kita nggak bisa mencegah orang sepertinya kagum dengan diri kita. Namun kita dipanggil, kembali saya tegaskan, untuk hidup dalam sebuah kesadaran yang secara sadar-sadarnya bahwa segala kuasa dan kemuliaan hanyalah milik Yesus. Dengan kata lain, kita nggak bisa mencegah orang kagum, tapi kita bisa mencegah diri kita untuk kita tidak mencuri rasa kekaguman itu yang sepantasnya untuk Tuhan, tapi kita gunakan itu bagi kemuliaan diri kita sendiri. Karena itu, kita harus menjaga hati dari yang namanya sebuah kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Dan terus memilih untuk hidup dalam kerendahan hati. Agar melalui hidup kita apa? Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Ya. Kita nggak bisa cegah orang kagum. Enggak. Tapi kita bisa mencegah diri kita. Agar kita tidak terjebak dalam sebuah kesombongan. Tapi selalu berada dalam kerendahan hati. Itulah seorang yang dalam pimpinan penuh pengurapan. Hal yang terakhir, ya kan? Seorang yang ada melangkah dengan penuh pengurapan ialah seorang yang dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh sesamanya. Nah, pada saat peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes itu ditangkap oleh pengadilan pada saat itu. Mereka diadil-adili seadil-adilnya menurut pandangan manusia. Sehingga keluarlah pernyataan dari seorang Petrus dan Yohanes menjawab ketika mereka ada dalam pengadilan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di ayat 19 dan di ayat yang ke-20 berkata begini. Ayat 19 berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan, kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat yang ke-20 berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Bapak Ibu Saudara, kembali ketika mereka diadili seadil-adil yang menurut pandangan manusia, seorang yang ada dalam pimpinan penuh pengurapan adalah seorang yang sepertinya akan diperhadapkan dengan dua pilihan sederhana aja. Keduanya sama-sama sepertinya baik. Sama-sama mengajarkan sebuah ketaatan, ya kan? Taat kepada yang pertama, taat kepada siapa? Manusia. Yang kedua, taat kepada Tuhan atau Allah. Kedua hal ini mengajarkan kepada suatu hal yang baik, ketaatan. Tapi kenapa harus ada pilihan yang seperti ini? Sederhana, tapi terkadang bikin pusing. Ya kan? Bikin pusing. Petrus dan Yohanes menghadapi tekanan dari pimpinan agama Yahudi. Namun mereka sadar. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah mutlak. Kehidupan seorang yang ada dalam pimpinan penuh dengan pengurapan. Di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai tekanan dari manusia, bahkan bukan hanya tekanan, tapi ada sebuah tawaran dari manusia. Mau nggak? Mau nggak? Woi, udah luar biasa lah itu ya kan. Kalau tekanan ya sakit, tapi kalau sebuah tawaran, makin pusing lah. Ya kan? Oh, ada hal ini Pak. Tapi harus begini. Udah ada tapinya ya kan. Ada penawaran. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditawarkan, kamu mau nggak melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Gak usah Bapak tanya. Maulah saya. Ya kan? Hal yang luar biasa. Tapi apa Pak? Pindah gereja. Aduh, kenapa harus itu Pak?
sepertinya ada penawaran yang enak gitu ya. Dalam kita menjalani kehidupan kita akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Ada yang namanya sebuah tawaran-tawaran yang menurut kita enak. Tapi ada tapinya, tinggalkan Yesusmu. Seorang yang hidup dalam pimpinan penuh dengan pengurapan. Tidak akan baik omong, tidak akan pusing-pusing. Tidak mau. Dia akan dengan jawab suatu kepastian. Tidak mau. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Karena dia sadar ketaatan kepada Tuhan itu mutlak. Boleh katakan bersama dengan saya, ketaatan kepada Tuhan adalah mutlak. Taatan kepada Tuhan adalah mutlak. Tengok kanan kirinya ya kan, harus taat, mutlak, gitu ya kan. Harus taat, mutlak. Mutlak itu bersifat pasti, nggak bisa ditukar dengan apapun. Mutlak, harus mutlak. Sedangkan otoritas manusia itu bersifat terbatas. Sepertinya enak dan jelas ya kan. Pandangan manusia, secara pandangan mata kita bisa lihat penawaran-penawaran apa aja yang dikasih ya kan. Sedangkan mengikut Yesus itu kan bisa dibilang belum pasti. Ya kan, kita nggak tahu hari esok. Makanya terciptalah sebuah lagu, tak ku tahu kan hari esok. Itulah mengikut Yesus. Ada kali kita memang nggak tahu hari esok, ya kan? Tapi kalau kita ikut manusia, secara jelas kita bisa lihat. Ku tahu kan hari esok, ada ini ya kan? Tapi pujian ini berkata bahwa tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 di ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seorang yang melangkah dalam pengurapan Roh Kudus akan berani taat kepada Tuhan. Sehingga orang apapun yang berusaha menekan dirimu, dalam bentuk apapun sepertinya, walaupun dia punya kuasa, walaupun dia punya otoritas, tetapi ketika memaksa dirimu untuk pergi tinggalkan Tuhan, dalam bentuk bagaimanapun itu, tidak ada alasan. Karena ketika Roh Kudus bekerja penuh dalam hidupmu, itu akan membantu engkau untuk berani. Tidak, saya tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Apapun kata orang berusaha menjauhkan diri saya daripada Tuhan. Tidak. Say no to. Katakan tidak untuk hal itu. Karena Roh Kudus mengurapi untuk kita menjadi pria berani, taat kepada Tuhan. Mereka tidak akan menukar kebenaran demi sebuah kenyamanan atau penerimaan sosial. Dan bahkan menghadapi sebuah konsekuensi dari manusia. Ya. Kenyamanan penerimaan sosial. Siapa sih yang nggak pingin nyaman? Saya pun juga pingin nyaman gitu ya kan. Siapa sih yang nggak pingin menerima sebuah penerimaan sosial, memiliki sebuah status yang lebih tinggi? Semuanya pingin. Tapi kalau oleh karena hal itu, kita harus mengorbankan pribadi yang sangat berharga. Maka, lebih baik korbankan yang kelihatan untuk hal yang tidak kelihatan. Mengikut Yesus masih bisa dibilang masih abu-abu. Pujian tadi jelas berkata, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Kalau kita memilih mengikut manusia, ada kalanya mungkin pasti. Tapi sadarilah itu bersifat sementara. Oleh karena itu, Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara, yang Tuhan sudah berikan, dia tinggal dalam hidup kita, menjadi sebuah kelengkapan. Ketika itu benar-benar melengkapi diri kita, itu bukan lagi menjadi bagian, tapi itu menjadi hidup kita bersama. Sehingga tidak ada alasan untuk kita mau keluar dari pengurapan itu. Oleh karena pengurapan itulah saya dan saudara akan berani untuk taat kepada Tuhan. Tidak peduli orang mau bagaimanapun. Pilihan saya akan mau taat kepada Tuhan. Makanya Yosua berkata, pilihlah engkau mau taat kepada Tuhan atau tidak. Tetapi aku dan keluargaku akan datang kepada Tuhan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini begini. Jadi seorang yang hidup melangkah dengan penuh pengurapan yaitu hidup dalam doa yang terpelihara. Yang kedua, tanggap terhadap kesempatan pemberitaan Injil atau penginjilan. Yang ketiga, hidup dalam kesadaran yang sadar-sadarnya bahwa hanya Yesus yang berkuasa. Dan hal yang keempat, selalu memastikan bahwa hidupnya dipimpin oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, boleh tolong bantu saya? Bantu ingatkan sesamamu yang ada di samping kanan kirimu tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini.
Sebutkan 4 hal ini agar sesamamu pulang tinggalkan tempat ini. Ketika ditanya apa khotbahnya, tidak tahu. Khotbahnya terlalu ganteng. Haleluya. Tiba-tiba langsung pasang wajah yang agak aneh ya kan. Bercanda aja lah itu. Agar kita nggak lupa gitu ya kan. Terlalu panjang khotbahnya. Disumpulkan menjadi 4 hal ini. Boleh tolong bantu saya, ingatkan kanan kirinya, sampaikan 4 hal ini, oke? Boleh ya? Oke, luar biasa lah itu. Terima kasih untuk bantuannya. Boleh tolong disampaikan? Tengok kanan kirinya dengan senyuman yang terbaik. Katakan, kamu harus hidup dalam doa yang terpelihara. Kamu harus tanggap terhadap kesempatan penginjilan. Kamu harus hidup dalam kesadaran bahwa Yesus yang berkuasa dan kamu harus dipimpin oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yang gak ada kanan kirinya, bukan berarti diam-diam aja. Tengok belakangnya, tengok depannya. Ya kan? Sudah kenal kan? Kalau belum kenal nanti boleh sekalian kenalan gitu ya kan? Boleh silakan, 1, 2, dan 3. Lakukan, nggak selesai-selesai nanti. Hidup dalam doa yang terpelihara. Ayo. Nah. Pak Gembala kasih contoh lah, tengok belakangnya. Kapan lagi ya kan? Pak Gembala kasih contoh tengok belakangnya. Ya. Kalau gitu, kayak malu-malu ya kan? Kalau gitu sebutkan sama-sama deh ya. Sebutkan sama-sama biar adil gitu ya kan? Nah, ini menjadi penutup kita. Mengapa? Agar kita ingat gitu ya. Setidaknya kita ucapkan, kita dengar, sedih, walaupun langsung keluar, masih ada yang nyangkut di tengah-tengah gitu ya kan. Boleh kita sebutkan begini, saya akan sebutkan kalimat pembukanya sampai yaitu, kita akan sebutkan sama-sama dalam poin 1, 2, dan 3 sampai keempatnya. Begini. Ciri seorang yang hidup melangkah dengan penuh pengurapan, yaitu 1, hidup dalam doa. Ya. 2, 3, keempat. Amin. Mau melangkah dengan penuh pengurapan? Maka lakukanlah keempat hal ini. Amin. Saya ingin menutup dengan sebuah quotes gitu ya kan. Hidup yang penuh pengurapan itu kayak kita jalan pakai GPS. Tapi GPS-nya bukan GPS Google Maps, tapi langsung dari surgawi. Sinyalnya itu kuat, oleh karena doa kita rutin, ya kan? Nggak buffering gitu ya kan? Nah, walaupun ada di pegunungan sekalipun, sinyalnya tetap kuat. Selalu ada peluang penginjilan, langsung tancap gas. Tak pakai ngerem-ngerem, langsung gaskan lah pokoknya. Dia selalu sadar bahwa hanya Yesus yang pegang setirnya. Dia jadi yang dibonceng gitu ya kan? Ke kanan ya ikut kanan, ke kiri ikut ke kiri. Ya kan? Direm ya ikut rem, maju ikut maju. Yesus yang pegang setir. Dan tidak gampang belok oleh karena omongan orang. Bahkan langsung beloklah dia. Baru ketemu omongan orang menyakitkan, langsung tikung putar balik dia. Enggak, tetap maju bergerak karena Yesus yang pegang kendali. Amin. Jadi ini pesan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara itu memampukan saya dan saudara untuk menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini. Melangkah dengan penuh pengurapan. Tuhan Yesus memberkati.